Sesuai yang saya kasih dimanapun saudara-saudara berada, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Dan pada hari ini saya mengajak kita semua untuk memperhatikan kitab Mazmur pasal 78 ayat 1, 3, dan 4. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon pertolongan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami. Firman Tuhan juga menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 78 ayat 1, 3, dan 4 yang berbunyi demikian. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Ayat yang ketiga, yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian, karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, bersaksi tentang apa yang dialami di dalam kehidupan ini, artinya mempersaksikan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, tentu adalah sangat baik, karena dengan bersaksi seperti itu, kita menonjolkan kehadiran dan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, itulah memuliakan nama Tuhan. Menjunjung tinggi nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah melalui kesaksian itu, banyak orang juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sesuai yang saya kasihi, bersaksi atau mempersaksikan pekerjaan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita juga punya tujuan lain yang barangkali tidak sepenuhnya kita sadari. Tujuan lain itu apa? Tujuan lain itu antara lain mewariskan iman kita kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, memperkenalkan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab melalui pengalaman bersama dengan Tuhan itu, kita berharap bahwa orang juga melihat dan kemudian orang dibawa datang kepada Tuhan. Ada tujuan lain lagi, yaitu mengajak atau mengajar orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk juga keturunan kita, anak-anak kita, untuk melihat kehidupan ini tidak hanya berdasarkan apa yang dapat kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi melihat apa yang tidak terlihat. Apa itu? Kuasa dan karya Tuhan yang bekerja di balik atau di belakang semua peristiwa dan pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kesaksian itu mau mengajar kepada orang-orang di sekitar kita, mau mengajar kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, bahwa hidup ini tidak hanya terdiri dari apa yang dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Di dalam hidup ini bekerja suatu kuasa yang tidak terlihat, dan itu adalah kuasa Allah yang bekerja baik di belakang ataupun di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Itulah yang juga dinyatakan oleh pemazmur yang tadi kita baca. Ia sendiri mendengar apa yang telah dipersaksikan kepadanya oleh orang-orang yang lebih tua, oleh generasi tua, tentang apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ia juga mau meneruskan itu kepada keturunannya. Supaya apa? Supaya mereka belajar melihat ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Karya-karya Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi supaya bangsa Israel dan keturunan-keturunannya juga belajar melihat apa yang tidak terlihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah panggilan bagi kita semua. Bersaksi itu untuk memuliakan Tuhan, tapi sekaligus juga mengajar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melihat apa yang ada di balik setiap pengalaman,
setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hanya melihat apa yang dapat dilihat oleh mata jasmani, tetapi mari melihat apa yang ada di belakang semuanya itu. Yang tidak terlihat itulah yang justru seringkali berperan di dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa melihat tangan Tuhan, kehadiran dan karya Tuhan di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap pengalaman yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian kami juga makin percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hadir dan berkarya di dalam kehidupan kami, orang-orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.